para Bapak Ibu cendekia yang berbahagia yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dakwah digital Ramadan 1446 Hijriah di Festival Ramadan Ijmi Orli Jambi bekerja sama dengan Basnas Provinsi Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak akan banyak mukadimah pada pagi hari ini. Akan saya bacakan kurikulum PT narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu yang tidak asing lagi, yang cantik, yaitu Profesor Dr. Mina Elwida MAG. Jabatan di ICMI, beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan Organisasi ICMI Orli Jambi. Kemudian pekerjaan sehari-hari sebagai dosen UIN STS Jambi, dan beliau sampai sekarang ini masih sebagai Wakil Dekan 2 Saintek UIN STS Jambi. Saat ini pentingnya meningkatkan pengetahuan digital perempuan. Kemudian nanti akan kita dengarkan juga peluang yang bisa didapatkan oleh perempuan di era digital. Bagaimana tantangan yang dihadapi perempuan di era digital dan kemampuan yang harus dimiliki untuk bersaing di era digital bagi perempuan. Untuk mendapat materi secara holistik atau secara terinci dan menyeluruh, mari kita simak paparan dari narasumber dengan materi yang berjudul Peluang dan Tantangan Perempuan di Era Digital. Kepada Profesor Dr. Mina Elwida MAG, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentu saja Bapak Ketua ICMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Muhtar MPD, kemudian Bapak Sekretaris Umum ICMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar US MPD, segenap pengurus, kemudian ini ada mahasiswa juga yang bergabung, Bu Moderator dan para hadirin semua. Alhamdulillah, dari mayoritas mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dalam background prodi yang berbeda-beda. Terima kasih Nanda semua, luar biasa. Kemudian alhamdulillah kita syukuri nikmat yang diberikan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat beliaulah kita semua hari ini, detik ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita dan ditambah lagi dengan dakwah digital. Ini mungkin berupa tantangan juga sebenarnya ya. Di sela-sela kesibukan kita semua, kita berpacu di dalam memanfaatkan waktu yang sedemikian rupa. Begitu. Bapak Ibu semua, mohon izin ini ada para guru, dosen, kemudian para pakar begitu ya. Dan saya kira pada kesempatan pagi ini hakikatnya kita sharing lah begitu ya. Adapun materi yang diamanahkan oleh Ketua Panitia, kemudian juga diamini oleh Ibu Moderator yang sangat energik. Beliau ini adalah teman sejawat ya pada masa S1 dulu ya Bu Yuni ya, Menwa. Jadi kelihatan perform Menwanya masih membekas begitu. Ya, terima kasih. Tema yang diberikan ini adalah peluang dan tantangan perempuan di era digital. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, kita mengawalinya tentu saja dari landasan religius. Karena kita tahu bahwa
Al-Quran itu kan diturunkan sebagai pedoman bagi kita semua, wabil khusus kepada perempuan, karena sepak terjang di dalam melaksanakan kegiatan apa yang akan kita lakukan tentu saja mempunyai landasan religius, sehingga itu menjadi payung bagi kita semua. Dan pada akhirnya apapun tindakan yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariah. Begitu. Mohon izin Datuk Munzir ya. Baik. Em, ada beberapa ayat yang kalau kita telusuri di dalam Al-Quran yang memiliki makna filosofis yang luar biasa, yang membuat kita, oh ya, boleh dilakukan. Ini saya melihatnya eh, istilah peluang, begitu ya. Peluang itu kan kesempatan. Dan ternyata sebenarnya di dalam Al-Quran itu eh, tergali kalau kita mau menyimak bahwasanya ketika kita ingin memperoleh kesempatan itu, peluang itu, sebenarnya sudah ada sinyal yang diberikan atau yang difirmankan oleh Allah. Dan eh, setelah ditelusuri, kita bisa melihat pada Quran Surat Al-Baqarah di ayat 269. Mohon izin, nanti mungkin tidak semuanya saya baca keseluruhan ayatnya, tapi paling tidak sebagai pembuka. Ini disebutkan, difirmankan oleh Allah, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkar illa ulul albab. Artinya bahwa Allah itu menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, maka ia telah dianugerahkan kebaikan yang banyak. Nah, kalau kita lihat, menelusuri dari ayat ini, ternyata ini sebuah peluang bagi kita untuk memperoleh pengetahuan melalui apa? Melalui teknologi. Dan kita tahu bahwa teknologi adalah salah satu upaya yang sangat sekarang ini mempermudah akses kita untuk memperoleh pengetahuan. Dan barangkali semua kita sudah bisa merasakan dan mengalami kemudahan akses memperoleh pengetahuan melalui teknologi, karena memang ini masanya era digital, begitu. Lalu yang kedua, dalam Quran Surat An-Nahl di ayat 43, dan ini diartikan, kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka, karena memang sejatinya kita lihat di dalam sirah apa namanya agama Islam, bahwasanya kan wahyu itu memang bukan perempuan yang diberikan wahyu, tetapi kan Nabi, Rasul itu adalah perempuan, laki-laki, sorry. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini bermakna bahwasanya kita diminta untuk berpeluang bertanya dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Itu melalui teknologi. Maka intinya bahwa sebagai perempuan, kita layak untuk bertanya dan berbagi pengetahuan kepada orang lain. Ini kelihatan sekali landasan religiusnya. Kemudian yang ketiga, pada surat Ali Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita perempuan berpeluang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, kita tahu bahwa di era digital ini ya memang membuat peluang yang sangat luas sekali bagi kita untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai macam komunitas begitu. Dan itu kita rasakan. Paling tidak contohnya kan melalui WA grup, ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya membangun hubungan yang jejaringan yang baik dengan berbagai orang itu ternyata mempermudah juga melalui teknologi. Lalu kemudian pada saat kita bicara tentang peluang, maka serta-merta kita juga harus pahami bahwasanya ada sinyal yang diberikan Allah kepada kita bahwa ingat ada tantangan yang menjadi catatan penting sebagai landasan religiusnya, yakni di Quran Surat Al-Hujurat.
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan mereka, yang menyebabkan kamu menyesal apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi kita, khususnya perempuan, harus mampu membedakan informasi yang benar dan salah di era digital. Karena memang pada saat ini kita tidak bisa eh, pungkiri bahwa dengan teknologi yang canggih, itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Jadi bisa berita-berita apapun itu kita serap sedemikian rupa, dan apabila penyerapan itu, kalau bahasa kita Jambi itu tok-tok batok, kita amini dan kita yakini, maka menjadi hal yang sangat berat. Istilahnya percaya dengan berita-berita apa namanya berita hoax misalnya dan lain sebagainya begitu. Maka begitu dahsyatnya informasi yang kita peroleh melalui teknologi ya di era digital ini, maka sebenarnya ini merupakan tantangan bagi kita, bahwasanya berita-berita yang kita terima itu jangan langsung di apa ya, diamini atau diyakini kebenarannya gitu, tapi justru perlu ada pengkajian lebih ulang. Bagaimana caranya? Banyaklah kita bertanya gitu ya. Jangan malu bertanya, karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya ya sesat di jalan gitu. Jadi kadangkala kita membangun pikiran sendiri. Tidak boleh, karena sejatinya bahwa pemikiran yang kita bangun itu tentunya harus ada sumbernya. Dan salah satu sumber yang kita lakukan dalam upaya untuk menangkis berita-berita yang kita anggap masih ragu kebenarannya, maka tentu saja banyaklah berdiskusi, banyaklah berkomunikasi dengan orang-orang yang kita anggap mumpuni di dalam kajian-kajian informasi yang kita peroleh. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, ila akhirih, ya, dari ayat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tantangan terbesar, saya kira bagi perempuan khususnya, untuk mempertahankan nilai-nilai Islam di era digital, gitu. Karena kita tahu bahwa syaratnya informasi yang masuk disuguhkan dengan berbagai macam apa namanya informasi, baik itu melalui video apa visual dan lain sebagainya, YouTube misalnya, apapun itulah begitu, karena akses untuk memperoleh informasi itu sangat luar biasa. Nah, sesungguhnya itu juga menjadi tantangan bagi kita, khususnya perempuan, untuk kemampuan kita mempertahankan nilai-nilai Islam, karena ternyata surat Al-Ahzab ini memberi sinyal itu bahwa kita ya harus apa namanya, keakidahan kita itu jangan sampai luntur gara-gara informasi yang kita peroleh gitu. Karena kan luar biasa di era digital ini berbagai macam eh, informasi yang tadinya kita tidak mengetahui cerita tentang aliran yang ternyata tidak boleh beredar begitu, atau kelompok-kelompok yang kita anggap radikal dan lain sebagainya. Nah, ternyata kita harus punya kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam sebagai benteng kita dalam menangkis hal-hal yang sedemikian rupa. Jadi tantangan landasan filosofinya, landasan religiusnya kelihatan sekali di surat Al-Ahzab. Jadi kita harus mampu untuk membentengi pikiran-pikiran kita, sikap dan perilaku kita yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Karena itu apa namanya sumber yang paling kokoh begitu dalam menghadapi berbagai macam kemelut dari era digital gitu. Dan yang terakhir yang ini sering didengungkan oleh para pendakwah begitu di surat An-Nur, ya kan? Katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan seterusnya. Nah, ini tersirat bahwasannya tantangan yang terbesar wabil khusus kepada perempuan adalah untuk menjaga kesopanan dan kehormatan di era digital. Jadi intinya bahwa di era digital itu jangan sampai nilai-nilai kesopanan ataupun juga nilai-nilai kehormatan itu terkikis dan tergerus oleh era digital. Karena mau tidak mau kita hampir setiap hari, bahkan setiap saat saya kira
tidak lepas dari atmosfer digital gitu. Apalagi ini adik-adik mahasiswa begitu ya, luar biasa apa namanya informasi yang kita disuguhkan oleh eh, melalui teknologi yang begitu sangat canggih pada masa sekarang. Nah, artinya bahwa saya menyatakan bahwa baik itu landasan religius dari peluang kemudian tantangan, ini ayat-ayatnya adalah dapat memberikan inspirasi dan pedoman bagi kita khususnya perempuan di era digital. Insya Allah apabila kita eh, ini menjadi payung bagi kita semua atau menjadi cahaya bagi kita semua, maka paling tidak di dalam proses perjalanan hidup kita, kita itu tersesat di jalan yang benar, gitu. Bukan tersesat di jalan yang salah. Oke, sekarang kita lihat peluang perempuan di era digital, gitu ya. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan di era digital. Tadi sudah diberikan sinyal bahwasanya tidak lagi kita bicara masalah halal haram tentang boleh tidak kita menggunakan atau mengikuti apa namanya peralatan-peralatan canggih melalui teknologi. Tidak lagi bicara itu. Yang jelas tadi sudah disampaikan landasan religiusnya sehingga ini menjadi patokan bagi kita bahwa ketika melangkah kita tidak keluar dari syariat begitu ya. Nah, kita lihat bahwa peluang perempuan di era digital itu ternyata luar biasa. Banyak yang bisa dilakukan, meningkatkan akses dan kesempatan intinya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Nah, artinya bahwasannya perempuan dapat mengakses pendidikan dan pelatihan ini secara online, gitu ya. Dan selama puasa kan kita alami sekarang ya, ternyata kita pembelajaran juga berbasis online begitu ya. Dan ini kan memberikan ruang yang sangat luar biasa, mempermudah. Karena hakikatnya teknologi itu, kalau saya katakan sebenarnya itu adalah sederhana. Bahasa filosofinya itu sederhana. Memperpanjang, mempersingkat waktu yang panjang, ya kan? Mempercepat proses apapun itu sehingga kita tidak berlama-lama, dan inilah yang membuat bahwa hidup kita sekarang ini justru sangat sederhana, mempersingkat waktu, memperpendek jarak begitu ya. Dan alhamdulillah berkat era digital sisi positifnya seperti itu gitu ya. Kemudian meningkatkan kesempatan kita untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang kadangkala di melalui teknologi ada banyak materi-materi yang tidak diperoleh di bangku kuliah justru disuguhkan melalui teknologi. Misalnya pelatihan-pelatihan atau workshop tentang public speaking misalnya begitu ya. Lalu ini Ibu Mawaddah ini kalau di Saintek ini andalan Ibu Mawaddah, dosen ini Saintek ya. Kemudian workshop tentang soft skill gitu ya. Banyak sekali yang bisa diakses gitu. Dan ternyata memang sangat mempermudah bagi kita perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Oke. Kemudian yang kedua, membuka kesempatan kerja dan wirausaha. Ini kan alhamdulillah kemarin kita disuguhkan sangat terampil dan cerdas gitu ya, yang disampaikan oleh Ibu Profesor Sofia dan dimoderatori oleh Ibu Yanti gitu ya, pasangan yang luar biasa pada saat itu. Dan ini sangat apa namanya detil cerita tentang bahwa ternyata di era digital ini memang membuat apa ya akses dan kesempatan bagi perempuan memperoleh kerja dan wirausaha itu menjadi sangat apa terbuka lebar begitu ya. Misalnya freelance atau wirausaha melalui online gitu ya. Dan ternyata adik-adik mahasiswa pun juga sudah bisa asal kemampuan IT-nya bagus begitu. Dan insya Allah ternyata ini juga merupakan peluang yang sangat luar biasa. Dan emak-emak sekarang ini kan ternyata kalau kita lihat surveinya itu tingkat
kumpul-kumpulnya itu sudah sangat tidak begitu tren lagi gitu. Justru mereka kumpulnya itu di dunia maya gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan begitu ya. Nah, ini penguatannya bahwasanya perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui misalnya platform digital gitu ya. Dan ternyata eh, membuktikan bahwa meningkatkan suara dan pengaruh di melalui online ini sangat luar biasa begitu ya. Nah, orang-orang kalau apa namanya meningkatkan suara dengan berbagai macam kegiatan yang disuguhkan yang ditampilkan melalui online ini justru sangat memberikan ruang yang seluas-luasnya begitu. Lalu kemudian yang keempat meningkatkan kesadaran dan advokasi hak-hak perempuan di mana di era digital sangat memungkinkan perempuan untuk eh, ikut serta membangun jaringan dan komunitas begitu. Nah, ini yang kita sampaikan tadi bahwa ini kan peluang bagi perempuan di dalam meningkatkan akses dan kesempatannya ternyata juga bisa meningkatkan kesadaran mereka gitu ya. Lalu selanjutnya ketika kita bicara apa sih yang menjadi tantangan perempuan di era digital, kalau tadi kita bicara tentang peluang yang bisa dilakukan, maka sekarang kita mau bicara tentang tantangan perempuan di era digital. Eh, ya pastilah, namanya hidup kan tidak semulus yang sering kita bayangkan gitu ya. Ternyata eh, bukan takdirnya ya, tetapi memang sebuah proses hidup penuh dengan suka duka, punya hambatan dan kesulitan jelas begitu ya. Dan inilah sebenarnya menjadi catatan penting bahwa Allah itu mengajarkan manusia itu proses pembelajarannya melalui dibenturkan. Jadi kalau ada eh, bahasa atau kata-kata hukama semakin tinggi pohonnya maka semakin kuatlah, semakin kencang badainya itu ternyata benar gitu dan terasa gitu. Kayaknya sih Allah memang benar-benar paham eh, untuk mendinamikakan kalau bahasanya Prof. Muhtar itu atau meninabobokkan manusia dengan hal-hal yang penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan riak begitu, agar hidup itu memang terasa indah dengan adanya berbagai macam eh, kesulitan begitu. Jadi berwarnanya di situ gitu. Sama lah seperti kita semua berkumpul di sini dengan berbagai basic yang berbeda, ya kan? Jenis kelamin yang berbeda, latar belakang eh, ekonomi yang berbeda, usia yang berbeda. Tapi di situ justru letaknya sebuah apa diibaratkan sebuah taman di mana penuh dengan warna bunga yang indah begitu. Sehingga hidup itu indah karena perbedaan gitu. Tapi bukan serta-merta walaupun kita berbeda, bukan berarti dibeda-bedakan gitu ya. Jadi semuanya punya punya tusi dan punya eh, kapasitas sesuai dengan masing-masing kita, tetapi justru dalam sebuah eh, komunitas dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Ini Pak Prof ini yang selalu memberikan mentor kita ya Bu Yuni sama Bu Yanti. Eh, apa saja tantangan perempuan di era digital gitu ya. Nah, ternyata nomor satu adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital dan akses teknologi ini maksudnya bahwasanya ternyata perempuan di beberapa tempat ya itu tentu saja masih menghadapi kesenjangan digital, termasuk akses yang terbatas ke internet. Misalnya nih jaringannya ya. Nah, itu juga menjadi sangat apa namanya menjadi eh, tantangan kita ya. Lalu kemudian eh, kesenjangan misalnya tentang perangkat dan pelatihan misalnya yang itu masih kelihatan eh, perbedaan-perbedaan tapi kalau kita menelusurinya sampai ke pelosok-pelosok pun ternyata masih berupaya untuk eh, minimalisir kesenjangan digital ini. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah diskriminasi gender gitu ya.
Kemarin awalnya kan tema kita ini tentang emansipasi, tapi kita tahu, mohon izin Pak eh, Dr. Das ya, sepengetahuan kita Islam itu tidak membawa atau memberikan informasi tentang emansipasi, tetapi gender gitu. Nah ini artinya bahwasannya makna gender itu kan dalam sebuah posisi, dalam sebuah kegiatan itu tidak memandang perbedaan jenis kelamin begitu. Dan ini kan kemarin juga sangat tajam dan lugas disampaikan oleh Prof. eh, Sofia gitu ya. Jadi istilah istilah emansipasi tidak dikenal oleh kita gitu sebenarnya. Tetapi dalam Islam itu gender. Artinya bahwa perempuan itu masih dianggap apa ya, masih ada diskriminasi lah gender dalam bidang apa, pekerjaan, pendidikan gitu ya, dan eh, media, wabil khusus mindsetnya. Sebagai kita tahu bahwa ada di beberapa tempat begitu rekonstruksi hasil pemikiran masyarakat kan kadangkala kita tidak tahu apakah itu menjadi salah satu hasil produk pembelajaran di masa era Orde Lama, di mana dibunyikan di situ ada narasinya itu, Bu Yuni ya, Bu Moderator, Bapak membaca koran, Ibu memasak begitu. Secara tidak langsung kan itu sebenarnya diskriminasi gitu. Jadi oke lah kita tidak bicara itu secara detail, tetapi itu ternyata kan menjadi apa ya, menjadi penutup bahwa akses perempuan itu tidak kemana-mana ya, masih sekitar dapur, sumur dan kasur begitu. Tapi kan alhamdulillah sekarang sudah mulai bergeser nilai-nilai mindset itu, dan itu karena begitu banyaknya informasi dan banyaknya akses kita untuk mempermudah merubah mindset tersebut begitu. Nah, lalu kemudian tantangan yang tidak kalah penting bagi kita perempuan itu adalah kekerasan online gitu. Nah, ini kan perempuan itu memang sangat rentan terhadap kekerasan online dan pembulian begitu. Itu juga merupakan tantangan bagi kita perempuan gitu ya. Nah, hal ini kan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi apa namanya, kesehatan mental dan emosional pada akhirnya begitu. Semakin banyak disuguhkan hal-hal yang bagaimana kemudian kita ikut larut di dalam, kalau kita tidak cerdas secara emosionalnya, kita ikut larut itu. Nah, ketika kita ikut larut, maka pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental kita bagi perempuan gitu. Yang boleh kalau di antaranya ada pernah mendengar lagi viral waktu itu kasus Bu Guru Salsa kalau tidak salah ya. Nah, itu kan eh, efek atau dampak dari eh, kekerasan online gitu. Salah satunya, atau pembulian yang dilakukan oleh eh, apa namanya, teman sejawat gitu. Padahal kan kalau dilihat masih usia-usia SD gitu. Nah, ini juga sangat rentan. Akibat dari apa? Akibat dari ini tadi gitu ya. Eh, Syarat luar biasa, sisi yang harus dipahami, era digital itu memang punya dampak, baik itu dampak positif maupun negatif begitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kurangnya perempuan dalam industri teknologi. Nah, ini maksudnya adalah dalam pekerjaan, kemudian juga dalam pendidikan dan dalam pengembangan teknologi. Kalau kita lihat eh, masih sangat kurang perempuan yang eh, apa ya, ditempa atau berada dalam industri teknologi. Ini rupa tantangan juga bagi perempuan. Nah, sehingga terjadi bahwasannya perempuan itu apa namanya, sangat mudah gitu ya untuk dipengaruhi kalau kita tidak sigap dengan tantangan-tantangan ini. Jadi intinya bahwa eh, kita perempuan ya memang harus ya eh, memahami betul, sangat benar-benar paham tentang eh, dampak positif dan negatif berkaitan dengan peluang dan tantangan di era digital. Karena kita tidak bisa apa ya, tidak bisa kita menutup kemungkinan-kemungkinan melalui teknologi itu bisa ada dampak yang negatif yang bisa kita alami. Dan untuk menghindari itu, ya tentu saja kita perempuan memiliki berbagai macam pengetahuan, dan salah satu akses untuk memperoleh itu adalah dengan memanfaatkan
teknologi secara baik dan benar begitu. Nah, oke, lalu kemudian strategi untuk mengatasi tantangan, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika bicara tentang strategi kita? Yang pertama tentu saja meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender, begitu ya. Lalu kemudian yang kedua membangun jaringan dan komunitas perempuan sehingga akan banyak kita berbagi cerita, sharing pendapat dengan berbagai kalangan begitu ya. Lalu kemudian eh, mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender. Jadi akses kita harus kokoh di bidang ini gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam industri teknologi. Jadi dengan eh, materi yang disuguhkan ini, dengan melihat bagaimana peluang yang bisa kita peroleh, kemudian eh, kita harus tahu apa yang menjadi tantangan, sehingga kita pada dasarnya akan bisa membaca diri. Kita kapasitasnya seperti apa, kemampuan diri kita seperti apa bagi perempuan, karena tidak harus latah, ya, latah menerima semua dan lain sebagainya, ya kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang ada gitu. Jadi kita yang harus mengendalikan semuanya begitu ya. Lalu kemudian ketika kita mengetahui bagaimana strategi mengatasi tantangan, nah inilah salah satu kajian yang harus kita eh, apa namanya, yang harus kita lakukan begitu. Oke, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Semoga presentasi ini bermanfaat dan adik-adik mahasiswa juga mudah-mudahan tergugah ya. Walaupun ini materinya sangat singkat, ini mohon izin hanya sekedar kita berbagi cerita saja atau paling tidak mengingatkan saja karena kan manusia itu yang paling bagus itu kan saling mengingatkan. Bukan mengajari sih sebenarnya, tapi kita saling mengingatkan. Kadang ada yang lupa dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya diri kita pun juga secara pribadi selalu ingat gitu ya. Baik, terima kasih. Eh, ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, karena kita tadi saya sudah dibisiki oleh Bu Moderator jam Oke. 7, karena Bu Moderator ini sibuk juga nih ceritanya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih nih kepada Prof. Mina yang telah menyampaikan wabarakatuh. materi yang paparannya cukup bernas nih, berisi padat, singkat, dan tepat, dan penuh dengan sasaran. Belum selesai saja, ini sudah Pak Ansalidas ini di chat saya mau ingin bertanya ini. Baiklah, untuk mempertajam materi kita pada pagi hari ini, kita buka sesi tanya jawab. Ini ada Pak Ansoridas. Silakan Pak, mau Oke. bertanya atau sharing, silakan kepada pemateri kita yang cantik pagi hari ini nih. Kalau Ya, Pak silakan Pak, Arda sendiri. Dr. M. Asari MDas. Terima kasih, alhamdulillah, Bu Moderator, Bu Nur, dan juga Prof. Mina yang tadi, Masya Allah, telah memaparkan presentasinya yang berkaitan dengan peluang dan tantangan perempuan di era digital. Saya ini sebagai apa untuk menghangat suasana, kita share. Semangat, Karena pada semangat. dasarnya pembelajaran itu kan tawasobil haki, tawasobil sobar. Saling asah, saling asih, saling asuh, kata Datuk Munzir tuh. Nah, filosofis dan fakta eh, untuk perempuan atau wanita, semua nabi dan rasul memang betul laki-laki. Tadi dikomen oleh Prof. Mina. Dan wahyu juga turun Lagi. kepada rasul dan nabi juga laki-laki. Dan imam, khususnya imam dan khotib sholat Jumat, tidak ada perempuan, pasti laki-laki. Tetapi, tidak bisa kita pungkirin semua rasul dan nabi itu lahir dari ibu, lahir dari perempuan. Nah, artinya apa? Kecuali Nabi Adam. Yang lain-lainnya, Nabi Isa pun walaupun ayahnya tidak ada, tapi dia lahir dari bunda Maryam. Maryam binti Imron. Nah, artinya itu secara fungsi, namun secara hakiki, secara hakikat eksistensinya
kita bisa merujuk surat Al-Hujarat ayat 13. Inna akromakum indallahi atqakum. Di situ tidak dipisahkan laki-laki dan perempuan, tapi di situ adalah siapa yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, berkaitan dengan materi, saya sangat tertarik sekali berkaitan dengan peluang dan tantangan di era digital ini. Saya masih ingat ada 4 intelijen yang zaman now ini paling tidak harus kita ada approach lah, ada pendekatan. Syukur-syukur kita mendalami dan menguasai. Yang pertama adalah spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Nah, ini mendasar sekali ini kepada tauhid. Jadi segala sesuatu kalau tidak dihubungkan dengan ketuhanan, dia akan nol. Baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Kenapa? Akan lari ke sekuler, lari ke ateis, dan ujung-ujungnya depresi, merugikan diri dan orang banyak. Yang kedua, intelektual intelijen, kecerdasan intelektual. Nah, ini ke arah profesi dan profesional. Jadi, kita cerdas tauhid, tapi juga kita harus punya profesi, profesional. Macam Prof. Minah kan, profesor kan lain kan. Anunya, auranya kan jadi lain. Juga Bu Nur, Masya Allah kan. Nah, coba kalau seandainya kita tidak berkolaborasi dengan digital pagi hari ini, kita susah untuk duduk bersama. Nah, ini tadi betul kita bukan untuk mengajari, tapi saling asah, saling asih, saling asuh. Dan yang ketiga, sosial intelijen, kecerdasan sosial. Apapun bentuknya, manusia kan tidak hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial. Nah, dan yang terakhir adalah ini fokusnya, yaitu digital intelijen. Dulu zaman Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya tidak ada nikmat digital ini. Walaupun Nabi Sulaiman tuh bisa terbang dengan sejadahnya, ya Nabi Musa bisa belah lautan, dan Masya Allah banyaklah kebesaran para Rasul. Tapi Nabi Muhammad ini, saya sering otak-atik sedikit tentang apa tuh teknologi. Ketika Nabi Sulaiman terbang, itu paling banyak dibawanya dia dan pengawalnya dengan jin-jinnya dalam satu sejadah. Wallahu alam. Tapi zaman era umat Nabi Muhammad ini, ya apa istilah teknologi penerbangan itu yang terbesar sekarang pesawat tuh 1000 passenger, 1000 penumpang. Kalau kita pergi ke Mekah yang naik Airbus yang punya Saudi itu lebih kurang 500 sampai 600 passenger. Nah, kalau zaman Nabi Sulaiman kita tidak ikut, cuma belimo. Tapi sekarang kalau kita ada rezeki, punya duit, macam Datuk Munzir pergi sana sini kan bisa terbang, walaupun asal jadi wali dulu atau jadi nabi dulu kan. Nah, jadi inilah mungkin menjadi renungan kita bahwa ada 4 intelektual tadi atau kecerdasan tadi yang mendasar itu adalah spiritual, intelektual, sosial, dan digital. Namun hal ini penting dan sangat penting. Supaya tidak nol, maka dia harus difilter dengan agama. Karena kadang-kadang anehnya itu intelektual muslim pun kadang-kadang biar nampak ngetop, dia bergaya-gaya, gaya barat, gaya timur. Nah, supaya biar nampak ngetop. Padahal ulama-ulama besar kita dulu dengan membawa agama, takluk Romawi, takluk Persia, takluk Mesir kepada Madinah. Ini saja mungkin sedikit sebanyak. Sekali lagi maaf, saya share aja sama Prof. Mina dan Bu Nur, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. M. Asri Emdas. Baik Bu Mina, ini kayaknya sharing, tapi tidak salahnya saya kembalikan kepada pemateri, kepada Prof. Mina. Kami silahkan. Ya, terima kasih Pak Dr. M. Emdas. Ansori Ya. Emdas. I'm sorry. Saya kira bukan sharing ya, tetapi justru memperkuat ya materi kita begitu ya Pak Das ya. Betul itu kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Das ya. Apalagi kalau kita rangkum ya kan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Amsori bahwasanya perempuan di masa sekarang ini harus mampu, kalau saya lihat ya, melaksanakan 3 dimensi. Nah, kan begitu kalau kita bicara 3 dimensi, maksudnya adalah pertama dimensi kemuslimatan. Nah, ini apa namanya uraian yang tajam disampaikan oleh Pak Amsori bahwa dimensinya adalah spiritual tadi ya. Dan yang kedua
jadi apa ya, maksudnya dimensi apa namanya, kemuslimatan bahwa perempuan ya memang mau tidak mau agama itu jadi benteng gitu. Sebagaimana ayat yang sudah disampaikan tadi, sinyal yang diberikan kepada kita semua, lebih khusus pada perempuan, ya kan, bahwa eh, harus mempertahankan nilai-nilai Islam, ya, ketika menjual akidah, nah itu berarti tidak mempertahankan nilai Islam kan begitu. Lalu yang kemudian yang kedua adalah dimensi eh, keintelektualan begitu. Karena seksinya perempuan sekarang ini kan bukan ditandai dengan eh, cantik bodinya begitu ya, tetapi kan harus ada apa ya, kecerdasan secara intelektualnya ya Pak Amsori ya. Jadi sekarang ini kita lihat bahwasannya perpaduan ya kan perempuan ini senang bahasa-bahasa cantik ini Pak Bapak-bapak ya. Jadi harus dipahami bahwa zaman sekarang itu kalau cantik secara fisik itu ternyata eh, bukan itu yang menjadi profil dari perempuan gitu sekarang ini, tetapi juga harus eh, di apa ya, bukan apa, dia harus 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 cerdas begitu. Jadi intelektualitasnya memang harus diperjuangkan. Kalaupun misalnya ada perempuan yang tidak merasa bahwa tidak bisa atau merasa minder segala macam gitu, itu saya kira sesuatu yang perempuannya yang menjadi harus dipertanyakan karena akses untuk memperoleh kemudian berbagi cerita pengetahuan ini kita sudah sangat luar biasa di era digital gitu. Jadi tidak ada istilah mendominasi salah satu di antara keduanya tidak, tetapi mau tidak mau ya perempuan harus cerdas sekarang begitu ya. Jadi itu dimensi apa namanya, keintelektualan. Yang ketiga adalah dimensi keperempuanan. Nah, ini juga harus dipahami karena kita tidak bisa apa ya, meninggalkan budaya timur gitu ya. Artinya bahwa ketika perempuan masuk ke wilayah publik, sesungguhnya wilayah publik itu kan hanya sebagai apa ya, sunnah, kalau saya bilang bahwa itu kan atas izin restu dari suami gitu. Jadi ya perempuan harus pahami bahwa eh, tusinya dia berada di luar itu kalau tidak restu suami maka dia tidak akan bisa berkiprah di ranah publik gitu. Jadi jangan jangan berserta-merta sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sofia kemarin, serta-merta bahwa kita sudah lebih hebat dari suami gitu ya di ranah publik. Orang sudah sangat mengenal kita ketimbang suami begitu, belum lagi cerita tentang pendapatan begitu ya. Saya kira tidak ada apa namanya, tidak ada yang harus disampaikan bahwa perempuan itu adalah Wonder Woman gitu, tidak bisa gitu. Artinya bahwa ini sebuah tim antara suami dan istri bagi yang sudah punya pasangan begitu ya. Artinya eh, perempuan ya harus jadi perempuan gitu dengan sosok lemah lembut, kemudian manut gitu. Karena ajaran Islam kan sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita, Pak Amsori juga saya kira sepakat ya bahwa kita kan hidup di budaya Timur dengan tata krama yang memang harus perempuan apa namanya, harus perempuan lakoni begitu. Tetapi itu bukan sesuatu yang dianggap mengebiri atau dianggap sebagai apa ya, penjara bagi perempuan, dianggap tidak bisa berkiprah secara maksimal. Ternyata di era digital kemaksimalan itu bisa diperoleh melalui apa namanya, teknologi di rumah di mana saja gitu. Nah, artinya bahwa sosok perempuan ya harus perempuan yang dimaknai bahwa perempuan itu adalah pendamping begitu ya, bukan dia sebagai dominasi pada sebuah unit begitu. Maka eh, kalau kita berbagi cerita bahwasanya konflik terjadi ya kan di sebuah lembaga kah atau di sebuah kehidupan gitu ya, itu karena apa? Karena masing-masing antara perempuan dan laki-laki ingin saling mendominasi. Coba kalau kita bicara sesuai dengan tusinya, ya kan, tusi yang dibangun oleh hasil apa namanya, konstruksi pemikiran masyarakat, maka saya kira tidak akan ada yang namanya konflik berkepanjangan atau konflik-konflik yang bisa kita lihat dari informasi di era digital ini gitu. Jadi intinya bahwa gesekan terjadi apabila masing-masing kita itu selalu ingin mendominasi, itu rentan apa namanya, konflik. Jadi eh, kita bicara tentang kita perempuan tusinya apa?
Laki-laki itu sih apa? Udahlah, kita bicara dengan kamar kita yang masing-masing berbeda, tetapi dia akan sinergi dan bertemu pada satu titik begitu, sehingga menjadi tatanan yang harmonis dan lain sebagainya gitu. Betul itu Pak Amsori. Demikian, mudah-mudahan saya ngiri-ngiri sedap dengan Pak Amsori karena beliau ini saya anggap sebagai pakar YouTube-nya luar biasa begitu ya. Memang dakwanya benar-benar bukan dakwah. Kalau kita kan ini kan dakwah yang saya juga berterima kasih lah dengan Pak Prof Ketua ICMI Orwil Jambi gitu, memberi ruang kesempatan bagi kita. Kalau saya bilangnya ini untuk belajar ya, belajar untuk kita bicara dengan tema yang berbeda, yang ternyata ini tema yang di luar kebiasaan rutinitas kita kan begitu ya. Saya agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya bicara tentang perempuan, karena kalau bicara perempuan, saya kadang-kadang emosinya agak bersemangat begitu ya, kelihatan gitu. Karena ya, Santai Bu, jangan ya terlalu karena keras. memang Oke. karena memang di luar sana itu jangankan berkonflik dengan laki-laki, dengan sesama perempuan pun juga Ya. Harus sangat harus luar kualitas. biasa gitu ya. Maka kemarin saya teringat sentilan dari Pak Amsori lah kalau tidak salah, jadi ada Pak Amsori kemarin itu ya, bahwa perempuan bisa untuk jadi pemimpin gitu. Nah, kalau seperti ini wilayahnya kita prinsip gitu, prinsip. Karena saya katakan bahwasannya kembali kepada landasan religius, saya sangat memegang itu ya. Walaupun dalam kehidupan ya kita kan hanya Allah yang sempurna, tapi kita berupaya selalu untuk itu jadi payung kita gitu. Dalam ayat yang disampaikan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, saya menyampaikan bahwa itu prinsip. Maka maaf ini kalau di dalam dunia perpolitikan atau mungkin di dalam dunia apalah begitu ya, saya mengatakan bahwa maaf kalau masuk ke akademisi, rektor itu ya laki-laki ya kan, karena apa namanya, lembaga itu kan sebagai rumah tangga gitu. Nah, prinsipnya sudah berbeda kalau kita bicara tentang itu. Kalau untuk kesempatan oke, karena tidak berbasis apa ya, bukan berarti emansipasi. Kok bisa aku juga bisa gitu, tidak begitu kategori gender ya. Kesetaraan gender, peluang, kesempatan. Tetapi kalau masuk ke wilayah yang sangat substansi seperti itu, nah itu masing-masing kita punya prinsip yang mungkin ya sama-sama kita pertahankan begitu. Jadi intinya bahwasanya ya perempuan memang harus di samping dia sebagai muslimah, kemudian dia harus intelektualnya terjaga, lalu keperempuanannya pun juga harus apa namanya Di-upgrade, perhatikan. di-upgrade. Di-upgrade. Jadi dia sinergi dan integritas semuanya, begitu ya. Nah, Iya, ini iya. contoh barang banyak lah saya kira. Tapi dengan persepsi yang berbeda tentu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Prof. moderator, Nina. Ibu Iya, moderator mau diskusi. sebentar. Ini tadi saya dari tadi nih daftar tunggu. Wah, Dikit keren. saya. Kita silakan dulu Pak Fahmi ya, Bu Yanti ya. Sudah Oh, tuh Bu Yanti. siap. Silakan Pak Fahmi Rashid. Ini sama Silakan. ini Pak Fahmi ini bikin kita ketir Iya, ini. dari tadi itu dia Prof Nina, chatnya udah lama ya, sabar. Ya, Dokter Yanti sabar ya. Yang tidak usah lagi ya Tuhan. Lanjut Pak Fahmi. Yanti sering. Iya, betul Baik, Ibu Nur. Bu. Ayo Pak Fahmi. Bu Yanti Baik, Bu. Terima kasih. Oh, cerah ya. dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama kita pakai baju dinas ini. Sama, siap ke kantor. Iya, Bu. Saya hari ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Profesor. Penjelasannya terkait dengan peluang perempuan di era digital. Yang menariknya yaitu hari ini saya lihat tadi hampir 80 orang yang hadir. Ini salah satu daya menarik dari seorang perempuan, ya, mengajak mahasiswa ataupun mahasiswinya untuk bergabung. Kalau berbicara peluang perempuan di era digital nih, Bu Profesor sudah memaparkan dalam bentuk panjang lebar ya. Namun saya sedikit menggarisbawahi ada beberapa peluang yang memang peluang ini hari ini sudah berjalan gitu. Yang pertama tentang kewirausahaan digital. Nah, kita tahu salah satu konsumen gitu ya, platform yang seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya itu perempuan, Bu.
Ya. Ini luar biasa, ya kan? Di eh, peran perempuan di kewirausahaan digital. Kemudian yang kedua tentang pendidikan dan pengembangan keterampilan. Ini sangat luar biasa juga. 2 hari ini kita disuguhkan oleh profesor muda, profesor yang sangat bagus sekali, itu perempuan gitu. Nah, ini perannya seperti itu, Bu. Kemudian yang lain di sisi pekerjaan dan karir. Bapak Ibu sekalian, coba lihat waktu treatment kemarin, kepala daerah, itu hampir seperempat perempuan, Bu. Di Jawa Timur ya, 2 periode itu perempuan jadi gubernur. Ini luar biasa, Bu, peran di sisi karir perempuan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan partisipasi dalam ekonomi digital. Nah, dalam hal ini, kan, sudah hampir 4 periode Menteri Keuangan kita perempuan. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan dan pengaruh di dunia digital. Ya, terkait dengan ini, adanya peran media sosial. Bapak Ibu lihat di media sosial itu, terutama TikTok yang saya lihat, itu semua yang sangat dominan di perempuan. Artinya apa? Hari ini peran perempuan itu sudah bisa melewati peran dari seorang laki-laki. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat, katakanlah, berupa kemajuan, hal yang baru, fenomena baru, bahwa perempuan hari ini lebih aktif, lebih dominan apabila dibandingkan dengan laki-laki. Memang pada hal-hal tertentu, pada sisi-sisi lain, barangkali memang perempuan harus selaku peran kewanitaannya, selaku perempuan. Barangkali itu aja, Bu, sharingnya, Bu. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Mina, kita mengingat waktu, biarlah kita langsung aja Bu Yanti ya. Kita tampung dulu. Langsung ke Pak Prof, Pak Ya, Ketua. nanti Prof yang menutupnya. Sampai Sekarang 10 Yanti dulu, Yan. menit. Silakan, Yan. Kalau ada Ya, masukan, Yanti, Bu menjawab. Yanti terus. Terima kasih. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Gina pergi. saya mengenal beliau luar biasa karena memang kalau saya lebih orangnya lebih responsif. Kalau beliau itu slow motion. Oh, Jadi mantap. Pak. ya, dua kombinasi. Bu Profesor, kita sharing saja bahwa yang tadi disajikan itu daging semua beneran. Bagaimana kita sebagai perempuan melihat diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Jadi bagaimana identitas seorang muslimah seperti kita serta peran kita khususnya perempuan dalam Islam itu sendiri masih perlu ada beberapa yang harus kita perbaiki mungkin. Salah satunya adalah bahwa transformasi globalisasi yang sekarang terjadi itu banyak sekali the big challenging yang dihadapi oleh perempuan muslimah seperti kita. Kalau di Irak, di Iran sendiri, perempuan itu ingin melepaskan identitas kemuslimannya dengan tidak lagi memakai jilbab. Itu sebagai bentuk dari revolusi budaya karena banyaknya hal-hal yang tidak fair menurut mereka dalam beberapa kebijakan yang diterapkan oleh negara. Karena apa? Dianggap bahwa the Muslim performance itu tidak lagi representative of identity of Muslim itu sendiri. Dianggap itu menjadi penghalang. Itu sangat kita sesali. Tapi terlepas dari kebijakan negara-negara yang melakukan beberapa perubahan seperti itu adalah hak prerogatif mereka. Tapi ini menjadi kelompok-kelompok transformasi global yang juga mempengaruhi beberapa tempat sebenarnya. Turki itu sendiri juga perempuannya itu tidak berjilbab sebenarnya. Kemudian ada kemarin datang ke Umbari, kita bekerja sama dengan Maroko. Salah satu dosen yang ada di sana, profesor, saya lupa namanya, semua orang di Umbari terkejut. Kok dia tidak memakai jilbab? Identitas muslimah itu di Indonesia itu adalah perempuan muslimah itu wearing hijab. Tapi actually-nya di beberapa negara yang sudah mulai ya, perempuannya sudah mulai showing identitas dirinya, menganggap bahwa jilbab adalah sebuah belenggu ya. Ada yang seperti itu, tapi itu terjadi. Nah, artinya apa?
prinsip feminisme di Barat itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebenarnya, tapi itu mempengaruhi pola pikir perempuan. Karena apa? Memang ada behind the scene yang memang ada dan diberikan untuk membuat perempuan Muslim itu tidak lagi bangga dengan identitas dirinya. Nah, artinya bahwa harus ada beberapa strategi yang harus bersinergi. Artinya kita mungkin mengintensifkan ya beberapa produksi program-program Islam. Ini takutnya nanti dia masuk. Ada sudah feminisme itu tidak semuanya baik, ya. Ada yang ditargetkan pada perempuan. Kita harus menargetkan beberapa hal untuk perempuan Muslim di semua platform, misalnya media. Kita mempromosikan identitas Islam dan keislaman para perempuan Muslimah. Jadi artinya era digital seperti yang Bu Prof luar biasa sampaikan tadi, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, bersinergi kita antara lembaga budaya dan pendidikan untuk memperbuat kurikulum sekolah sebenarnya di semua tingkat pendidikan dengan kurikulum etika yang tepat. Kenapa? Karena kadang tidak juga representatif bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi itu juga bisa memiliki etika yang baik, maaf. Jadi Ya. tidak ada garansi untuk itu. Oh, dia sudah dokter, maaf, dia sudah ini, dia guru, dia dosen, dia ini. Bagaimana peran kita perempuan untuk menunjukkan aktualisasi diri dalam konteks etika, dan itu mahal. Sekarang itu menjadi mahal sekali karena ada arogansi diri yang ingin menunjukkan bahwa saya ini sudah ini loh, level saya sudah begini, Anda siapa? Eh, Peran perempuan mungkin, perempuan muslimah khususnya di era digital ini, bahwa kita lupa bahwa riak yang kita tampilkan itu juga bisa show up-nya lewat WhatsApp yang kita buat di status. Tujuannya untuk bikin kanti tidak tidur malam-malam. So kau, aku lah hebat. Nah, gitu kan. Sederhana, tetapi itu akan membangun Padat Bu Yanti. building karakter kita yang tidak baik dan tidak elok. Bu Profesor Wida, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Terima kasih banyak. Maaf. Baik, terima kasih Bu Yanti. Boleh dong Halo. sharing. Nah, oke. Tidak apa-apa nih, Bu Nggak apa, Rektor. lanjut Bu. Ya, Padat, tepat, silakan. jelas. Silakan Tolong Bu bantu. Nur Hayati ya. Terima kasih. Ya. Ya, Bu Mina, ini pembimbing saya S2 nih, Masya Allah luar biasa. Terima Terima kasih. kasih banget bisa satu forum dengan Ibu Mina, dengan para ilmuwan kali ini. Baiklah, saya sedikit mungkin akan sharing masalah di tengah kemajuan teknologi digital yang pesat, ya, tantangan kesetaraan gender masih menjadi isu yang kompleks sekarang ini. Di era digital membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika gender, baik dalam hal peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Penting bagi masyarakat untuk memahami perubahan ini. Nah, kenyataannya sekarang ini, realitanya sekarang ini, ya, sebagai ibu rumah tangga, terutama kalau sebagai akademisi, sebagai guru, mungkin sebagai dosen, itu sudah sehari-hari dengan digital, di era digital, ya. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga? Sedangkan pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anak kita tentunya kan. Nah, bagaimana sekarang ini ibu-ibu banyak yang masih buta apa namanya digital gitu kan. Buta IT, apa namanya teknologi gitu kan. Jadi bagaimana cara mengedukasi masyarakat seperti itu gitu kan, terutama ibu-ibu yang memang masih minim masalah pengetahuan IT atau apa namanya tuh digital tersebut gitu kan. Sedangkan anak-anak perlu pembinaan, bimbingan di rumah tangga. Sekarang ini pendidikan, bimbingan semua itu memakai teknologi, gitu kan. Sedangkan seorang pendidiknya, gurunya sendiri di rumah tangga, dia buta teknologi, gitu kan. Nah, bagaimana cara mengedukasi masyarakat seperti ini? Apakah memang talailah dewek-dewek supaya belajar dewek-dewek? Apakah memang ada gitu lembaga yang untuk memberikan pemahaman pendidikan terhadap masyarakat tersebut? Itu saja mungkin Bu Mina. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima kasih Pertanyaan. Prof Mina. Digabungkan aja nanti Prof Ya, Mina bisa mana yang menggabungkan keno-keno lah, jawabannya. Hah? Mana yang keno-keno. Ya, padat tepat. Nah, nanti terakhir kita minta nanti supaya lebih greget, kita minta kepada ketua kita nanti. Sekarang silakan Prof Mina.
Ya, mohon izin Pak Ketua. Kalau untuk Ibu Dr. Namanya Pak Muslim kebaco. Ibu Dr. Nur Iya, Hayati, mau Janur bikin apa Hayati. lagi kan banyak amat. Ya, Satu ya, satu betul, aja betul. lah, satu Nah, ini ruang. PR ini untuk ICMI. Kita buat workshop Ya. memberikan edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga. Audiensnya bisa mereka yang akan kita sentuh gitu. Oh, Kata iya, Pak Prof iya, itu iya. kan kita harus banyak perempuan kan suka disentuh nih ceritanya. Iya, iya. Nah, Iya jadi ini lu, program kata program Pak Ketua. sentuhan kepada para perempuan yang ya ibaratnya dia berada di apa namanya domestik begitu ya, bukan di publik gitu. Nah, ini bisa jadi program ini Bu Dr. Nur Hayati. Iya, Mungkin nanti iya. Pak ini ada Pak Ketua ICMI ya. Saya kira eh, bagus ini karena selama ini kan kita kan sesama buaya berenang lah begitu kan istilahnya kan walaupun tidak jadi buayanya tapi paling tidak Anak buah yo. nyebur-nyebur gitu kan kalau pergi dia kita tidak dia berenang gitu kan tapi dia berani masuk ke air gitu. Nah bagus itu kita bisa lakukan program itu ya untuk mengedukasi para ibu-ibu rumah tangga. Kita buat kemasannya seperti apa, saya kira itu jalan keluarnya Iya, karena eh, kita membuka ruang itu kan membuka wadah, saya kira juga melibatkan para ibu-ibu rumah tangga begitu ya, itu luar iya. biasa. Sama seperti kita dulu mengadakan workshop pelatihan daiyah ya, Ibu Dr. Hajah Iya, Nur iya sebagai betul. materinya, karena Mantap. iya karena kekhawatiran kita bahwasanya semakin langka dan semakin hilang para daiyah di Provinsi Jambi. Lalu kita buat workshop itu ya, pelatihan itu Iya, sehingga banyak bibit-bibit ternyata iya. yang bisa kita salurkan. Potensi. Barangkali ini juga bagian dari ide yang sangat brilian ya, yang Iya, disampaikan oleh Jarang. Dr. Hadiah Nur Hayati gitu. iya. Kalau Bu Yanti ini sebenarnya bukan pertanyaan lah itu, tapi itu menjadi catatan penting bagi kita semua. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak Das, kemudian juga tadi juga yang saya sampaikan ada dimensi kemuslimatan, dimensi keintelektualan dan dimensi keperempuanan. Saya kira eh, apa ya itu bisa merangkum sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh siapa, apapun dan kapanpun. Sebenarnya sejatinya seperti itu. Jadi kembali kepada pemberian penguatan saya kira ya Bu Yanti Iya, yang paling penting itu penguatan kepada para perempuan terkait masalah hal-hal yang kita rasakan dan yang kita alami di era digital ini. Gitu. Karena kita tidak bisa meninggalkan apa yang namanya apa di mana kita berada gitu. Budaya timur dan budaya barat kan berbeda. Bahkan mindset perempuan itu sendiri karena mindset itu ternyata betul tidak ada garansi Bu Yanti ya. Walaupun dia seorang dosen kah atau guru kah, kualifikasi pendidikannya pun juga sampai ke profesor, itu tidak ada jaminan. Kalau mindsetnya masih mindset yang kita anggap, wow, no, itu bukan seperti itu sih seharusnya gitu. Kalau kita bicara tentang diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu ya memang harus selalu disentuh ini, ya kan harus selalu disentuh apapun itu sehingga dari sentuhan bisa menjadi elusan sehingga kita menjadi ya kan jadi Blender lagi. bergairah dan menggelora mantap, gitu ya mantap. dalam Lennon, menjalankan aktivitas sampai Lennon. lupa gitu kan. Jadi jiwa kita memang selalu harus menggelora gitu. Jadi semangat atau spirit yang di apa yang kita rasakan itu membekas sehingga antara hati, sikap, pikiran dan perbuatan itu sinergi begitu. Jadi jangan lelah untuk belajar, tetap selalu belajar dengan berbagai macam akses yang bisa kita pergunakan begitu. Jangan malu untuk belajar dan saya dengan Yanti ini banyak hal-hal yang ternyata saya curi start dari pikiran-pikiran beliau gitu. Walaupun orang mungkin tidak secara gamblang mengetahui beliau, tetapi dari ICMI saya mengenal sosok Yanti. Yanti, seorang Yanti gitu ya. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Lebih kurang mohon maaf, mohon izin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Prof. Mina, nanti dulu sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan bersama sharing atau masukan dari Ketua ICMI Irwil Jambi. Ini kalau kita tidak mendengar tuh tidak semangat, tidak Iya, greget. betul, Ah, tidak lengkap, tidak tidak lengkap. lengkap rasanya. Seperti sayuran tanpa garam. Ya, Ah, Jadi mantap. tidak menggelora jiwanya. kan cukup 5 menit ya. Cukup 5 menit saja, padat, tepat. Baik, kepada Ketua ICMI Orul Jambi, Profesor Mukhtar Latif MPD, kami silakan Pak. Ada? Itu masih tuh.
Masih dibagi juga ya. Nggak semangat baksonya, Prof. Iya, nggak lengkap. Nggak Nggak lengkap. lengkap, kayak sayur tanpa garam. Nah, tuh. Yang bumbu. Baiklah Silakan, ya. Prof. Semua lengkap tadi itu, komplit itu. Ya, maknyus ya. Kalau istilah makanan tuh maknyus ya. Renyah dan gurih. Tapi baiklah ya, kita coba sedikit lah memberikan bumbu-bumbunya ya, supaya masakan Bu Mina hari ini betul-betul nikmat kita Sedap. santap sebagai santapan rohani dan keilmuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembicara kita hari ini yang cantik jelita, yang sangat feminis ya, dengan penampilannya, kapasitasnya, kecerdasannya, sehingga kita betul-betul pagi ini dibuai. Saya tengok Pak Datuk Muzir tadi betul-betul terlena dia, dibuai oleh Pesona. Bu Mina ya. Jadi hampir semua pria hari ini terbuai gitu ya. Nah, Entah apa ilmunya Bu Prof Minah pagi ini, semua terbuai. Cuma Pak Fahmi yang tergelitik gitu ya. Yang lain terbuai, Yang lain terbuai. terlena gitu ya. Begitu pandai. Ditambah lagi di full up oleh moderator yang juga sangat cerdas, sehingga kita pun tidak terasa ya diantarkan dalam waktu yang sudah panjang, tapi masih sangat terasa sedikit itu kan. Jadi luar biasa ya hari ini. Peserta pun luar biasa banyak. 80. Hampir 80 ya. Ini rekor rekor ini. rekor hari ini ya. Rekor ya. Nah, artinya ada sesuatu ya. Apa kalau istilah Bu Yanti tadi ada something behind. Kalau saya selalu mengatakan tuh something behind the things. Gitu ya. Pasti ada things. Things itu yang membuat something behind-nya gitu ya. Ada something beyond gitu ya. Kan kalau wanita itu bisa tampil begitu feminis, mempesona dengan berbagai desire-nya, daya tarik dan keindahannya, itu menunjukkan pasti ada something behind. Ada sesuatu yang berada di belakangnya gitu. Nah, sesuatu yang berada di belakangnya itu biarlah Prof Minah yang bisa menjelaskan di event yang lain gitu. Itu ya. PR. Nah, PR ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa tentang kesetaraan itu kan sudah tidak asing ya. Kalau dalam Islam kan sudah 15 abad. Kalau kita baca surah An-Nisa, sebenarnya itu menunjukkan kesetaraan. Ada equity dan equality di dalam eksistensi seorang wanita. Gitu. Maka itu sangat fenomenal Al-Quran menampilkan sebuah surat An-Nisa. Kenapa bukan Ar-Rijal gitu kan? Nah, artinya begitu mulianya makom wanita itu agar bisa mengambil posisi positioning yang strategis di dalam membingkai kesetaraan itu gitu. Nah, cuma persoalannya, sudahkah perempuan-perempuan hebat ini mengambil posisi-posisi strategis yang sudah ditempatkan posisi makom itu yang begitu indah, baik, dan juga posisi-posisi strategis itu gitu. Nah, kan persoalannya kan begitu. Tadi masih ada semacam benturan, kendala, dan sebagainya, dan masih merasakan diskriminasi. Nah, kalau ada kata istilah diskriminasi, seakan-akan itu seakan-akan terlempar, ada orang yang membuat diskriminasi. Kalau saya melihat, diskriminasi itu hampir-hampir nggak ada gitu. Jangan-jangan perempuan sendiri yang buat diskriminasi. Baik konsep, kata-katanya, atau dirinya. Karena ketidaksiapan, ketidakmampuan, ketidakskilan, sehingga dia membuat sebuah tirai, sehingga lahirlah sebuah job, statement, diskriminasi. Gitu. Padahal peluang itu kan sudah dibuka. Di Eropa itu sejak abad 18,
sudah dibuka tagihan-tagihan, tantangan gender itu, yang istilahnya mereka menagih adanya sebuah kesetaraan di dalam dunia kerja, dunia profesi, kesempatan dalam komunitas dan sosial. Nah, kalau saya melihat, sudahkah perempuan-perempuan hebat ini mau menampilkan dirinya dengan existing di muka bumi Allah ini gitu, yang telah dihamparkan, telah diberikan peluang, diberikan kesempatan. Seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran pun sudah dimonumentalkan gitu. Anissa, nggak ada Arijal Bu Yanti di situ. Iya, Anissa gitu. iya. Nah, jadi persoalannya, sejauh mana perjalanan perempuan-perempuan hebat ini sekarang mau bertebaran di muka bumi ini, mencari peluang-peluang, kesempatan-kesempatan itu. Jadi dengan mencoba meminimalisir pernyataan-pernyataan diskriminatif di dalam berbagai peluang dan kesempatan itu. Ini keyword yang pertama, kata kunci pertama. Yang kedua, saya tertarik membaca buku Najwa Shihab. Judul bukunya adalah Catatan-catatan Najwa Shihab dalam perspektif era teknologi digital. Ada satu topik tema yang dia bahas menarik dalam buku itu, yaitu dia mengatakan bahwasanya dalam diri perempuan ada serigala betina. Serigala betina. Agak kaget kita ya pernyataan itu ya. Nah, nanti coba cari bukunya. Catatan-catatan Najwa. Buku ini ditulis tahun 2016, cukup lama. Ada sekitar 9 tahun yang silam. Diterbitkan oleh Lentera, Jakarta. Apa yang dia ungkap dengan perempuan itu, di dalamnya ada serigala betina gitu. Saya aneh juga, kok ngapain Najwa bilang perempuan itu ada di dalam dirinya serigala betina itu. Ternyata dia memahami karakter serigala betina itu dalam kehidupan. Apa di antaranya? Pertama, serigala betina itu atau betina serigala itu beda dengan hewan buas lain. Beda dengan harimau, beda dengan singa, beda dengan macan. Apalagi macan ya. Macan kan kulitnya macam-macam tuh. Ada yang kuning, yang coklat, yang tutul. Itu menunjukkan karakter yang tidak konsisten. Tapi serigala kulitnya sama, bentuknya sama, nggak ada beda sama sekali. Kalau harimau masih ada belang-belangnya kan, ada yang putih, coklat. Serigala nggak. Ternyata Najwa mengatakan bahwa hewan-hewan rimba yang sangat sangat mandiri itu adalah serigala. Tidak ada hewan lain yang semandiri serigala itu. Jadi dia tidak akan pernah membebani jantannya. Tidak akan pernah tergantung dengan jantannya. Dia Masya tidak Allah. akan pernah merasa harus ini jantan, harus ini jantan, harus ini jantan. Tidak. Itu kemandirian serigala betina. Yang pertama, kata Najwa. Yang kedua, kata Najwa, ternyata serigala betina itu sangat skill dan terampil. Jadi kalau berpacu, berburu, itu bisa jadi kalah serigala jantannya gitu. Kalah. Nah, betul kata Bu Minah tadi. Kalau bekerja, wanita boleh jadi kita lihat sebagai petarung, boleh jadi lebih baik, lebih berkualitas gitu. Nah, coba persoalannya mau nggak mereka maksimalkan tampil ke permukaan eksistensinya itu gitu. Sehingga dia betul-betul dipandang sebagai seorang yang hebat gitu. Nah, ternyata serigala betina itu kalau bekerja tentu berburu kan. Itu seringkali serigala jantannya itu, yang jantan yang lakinya itu, ternyata mereka ada ikatan perkawinan dengan serigala jantan itu. Seringkali kalah. Nah, saya nggak tahu, Najwa tidak ngasih tahu apakah serigala jantan itu mengalah, sehingga diberikan pada serigala betina, seakan-akan dia adalah orang yang terdepan yang hebat. Dia tidak kasih tahu begitu. Tapi acap kali, dalam menunjukkan karya dan kerjanya itu, serigala betina lebih unggul dari serigala jantan. Yang ketiga, kata si Najwa, bahwasanya serigala betina itu
sangat pandai memimpin komunitas Ah, dengan kelompoknya, ya. Dia pandai betul memahami karakter-karakter kelompoknya itu. Apakah perbedaannya, keinginan kelompoknya. Jadi pandai sekali serigala betina itu memahami orang-orang yang ada di dalamnya itu gitu. Lebih mudah ketimbang pria katanya gitu, ketimbang serigala jantan. Nah, yang betina sangat mudah. Sehingga kalau ada gerombolan besar serigala itu, baik betina maupun jantan, serigala betina acap kali disuruh oleh serigala jantan itu menjadi orang yang terdepan. Apakah memimpin perburuan, memimpin dalam mendidik serigala yang lain, itu dikasih serigala-serigala betina yang senior gitu. Nah, artinya ada kapasitas lebih yang dinilai pada serigala betina itu yang memang tidak dimiliki oleh seorang pria. Nah, yang keempat katanya, ini maaf agak panjang karena kita cerita serigala hari ini kan dan kaitannya dengan wanita gitu ya. Serigala Yang keempat, berbungkusan. yang keempat serigala serigala yang betina ini itu bekerjanya tidak banyak, sedikit tapi berkualitas katanya gitu. Jadi nggak banyak dia seperti perintah ini perintah itu nggak. Dia cukup dengan berbagai instruksi-instruksi, kemudian mereka tinggal jalankan. Kok serigala bisa begitu ya? Saya nggak tahu bagaimana Najwa ini meneliti serigala ini begitu sampai detailnya begitu itu luar biasa. Nah, yang berikutnya, yang kelima, serigala betina ini dia selalu menomorsatukan jantannya. Nah, itu Datuk Munzir di sini luar biasa ini. Jadi walaupun dia betina hebat, kadang-kadang mengungguli dalam perburuan dan bekerja, tapi dia tetap menomorsatukan jantannya. Jadi jantannya tidak pernah diambil alih tentang keberadaannya maupun keperkasaannya. Jadi walaupun jantannya juga kadang-kadang kalah dalam bekerja dengan dia, tapi dia tetap jadikan jantan itu adalah nomor satu. Karena dianggap oleh dia, jantan itu adalah penguasa wilayah, penguasa semua komunitas, dan juga orang yang bisa memberikan perlindungan. Nah, ternyata di sini juga ada sebuah pernyataan, sebuah sikap yang luar biasa dari serigala betina, bahwasanya dia mengakui jantan tidak bisa diambil alih tentang keberadaannya, tentang kehebatannya, tentang keperkasaannya, begitu. Jadi mereka juga butuh itu, butuh dilindungi, butuh proteksi. Satu wilayah perlu dipimpin oleh seorang laki-laki jantan. Dan kadang-kadang di sini mereka juga tidak sanggup menguasai sebuah wilayah. Karena seandainya terjadi sebuah konflik, pertikaian, nah mereka mengakui kalau terjadi perang misalnya, si wanita tidak mungkin bisa melebihi dari kapasitas pria. Nah, disinilah tetap jantan itu menjadi nomor satu bagi dia. Jantan itu tetap jadi terdepan sebagai pelindung dia, sebagai penguasa dia, pemimpin dia, dan imam dia gitu. Kalau istilah Islam itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Bu Profesor tadi ya, Profesor Minah. Jadi qawwam itu tetap tidak diambil alih oleh sang betina. Qawwam itu sebagai orang yang didepankan, sebagai orang yang dijadikan pemimpin, tetap dia yang didepankan menjadi orang yang perkasa. Jadi keperkasaan itu nggak bisa diganti oleh orang lain. Ya, keperkasaan. Jadi lengkaplah konsep perkasaan itu bukan saja fisik, tapi juga bisa dimaknakan dalam perspektif moral, mental, dan juga spiritual gitu ya. Nah, ini luar biasa yang dikatakan oleh beliau. Nah, kemudian apa yang paling penting lagi diungkapkan oleh Najwa, serigala betina itu sangat menjaga existing betinanya gitu. Serigala jantan itu sangat menjaga existing betinanya gitu. Jadi dia menghargai betul feminisme daripada betina serigala itu. Dia tidak mau mengambil alih. Misalnya dia adalah jantan, mengambil alih peran-peran posisi-posisi yang tidak bisa dia lakukan. Dan itu harus dilakukan oleh betina, serigala betina.
Sang betina juga begitu, sangat mengerti bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia ambil alih dan harus dilakukan oleh maskulin atau pria. Nah, ternyata serigala ini saling mengerti dia, termasuk si betinanya maupun si jantannya. Nah, yang paling penting lagi, apa itu? Bahwasanya si jantan menganggap tidak ada diskriminasi. Berburu sama-sama, menikmati hasilnya sama-sama, berbagi. Dalam mendidik anaknya, ternyata serigala itu sama-sama. Betina jantan, betina dan jantan itu. Luar biasa ini Najwa ya. Dalam mendidik anaknya pun begitu. Sehingga anak itu ya ketika dia diajarkan berlari, melompat, berburu, itu sama-sama mereka mendampingi. Si emak sebelah kiri, si bapaknya sebelah kanan, serigala itu. Sampai anak serigala itu betul-betul bisa punya skill dan mandiri. Luar biasa kan? Nah, ini kan sifat kan kalau dalam dunia pendidikan tuh ada parenting gitu dari kondisi yang ada ini. Nah, yang paling penting Datuk, kata Najwa, apa ciri khas serigala jantan itu? Dia monogami, Oh, tidak mau menduakan serigala betina. oh, Itu pula hebatnya. oh. Beda dengan gitu kan? Iya, Ada iya. selera libido itu kan kata Bu Minah Oh, tadi kan. oh, oh, oh. Jadi dunia ini kan indah kadang-kadang kena libido juga, tapi rusak kadang-kadang kena libido juga. Nah, hebatnya serigala yang jantan, walaupun dia tadi sudah menjadi perkasa nomor 1 hebat, tapi dia tidak pernah mau menduakan si serigala yang betina itu. Nah, luar biasa kan? Jadi dia punya konsep monogami. Beda dengan yang lain tuh. Iya. Harimau, ya, singo, macan. Itu Apel dia jayan, poliandri itu, banyak bininya tuh, apel poligami itu. jayan. Banyak bini betinonya tuh. Ternyata si serigala jantan enggak. Serigala Hmm, jantan adalah hewan yang setia dengan hmm. satu istrinya, kecuali kalau bininya mati. Nah, itu lain kasus. Ya. Nah, demikian juga yang betino, kecuali kalau bininya mati, lakinya mati gitu kan. Hmm. Atau ditinggal sendiri karena faktor X. Nah, mereka terpaksa mencari pendamping. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini, apa yang mau kita ambil sebagai hikmah besar setidaknya dalam konteks hari ini? Hari ini memang diperlukan bagaimanapun perempuan-perempuan hebat yang mandiri. Dan dalam perspektif digital ini tidak ada pilihan lain, harus skill. Agama juga mengajarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 247 kita bisa temukan misalnya. Bahwasanya hari ini yang bisa eksis itu adalah mereka yang berstatom fil ilmi wal jismi. Mereka yang punya kedalaman ilmu, kedalaman pengetahuan, dan juga mumpuni dalam aspek skillnya. Skill apa yang ditagih itu adalah teknologi informasi digital itu. Nah, ini disilakan Al-Quran, bastatom bil ilmi wal jismi. Jadi siapapun yang mau eksis hari ini, maka dua itu menjadi soko guru, jadi bingkai dasar yang mau tidak mau kita tidak bisa tinggalkan. Oleh karena itu, dengan itulah konteks hari ini ternyata di dunia saya temui beberapa laporan dari Wikilife. Wikilife itu adalah sebuah grup Wikipedia yang memberikan informasi-informasi aktual di bidang teknologi itu. Apa katanya? Penguasa hari ini di bidang teknologi digital itu lebih banyak perempuan-perempuan hebat. Bapak tahu misalnya Yahoo, Ya. Yahoo itu orang nomor satunya adalah ibu-ibu perempuan hebat. Anda tahu Google, itu Ya. orang-orang yang teknisi dan engineeringnya itu adalah wanita-wanita hebat. Oh. NASA hari ini dikuasai di Amerika itu, matematikanya, jagonya, astronotnya, itu adalah perempuan-perempuan hebat. Demikian juga yang di dunia hari ini menguasai filantropi, jaringan-jaringan sosial dunia yang dipegang melalui sosial masyarakat itu juga adalah perempuan-perempuan hebat. Demikian juga NGO-NGO yang sifatnya kesehatan, lingkungan, itu adalah perempuan-perempuan hebat yang berada pada posisi nomor 1. Nah, artinya sudah banyak kasus hari ini perempuan-perempuan hebat ini sudah eksis di dunia teknologi digital. Nah, hanya saja kita mungkin belum mencoba merambah peluang-peluang hebat ini
secara lebih optimal dalam dunia kita. Tadi udah katakan bahwa digital akan membuat semuanya lebih bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Hasilnya pun lebih akan berkualitas, dan seorang perempuan bisa melakukan dengan secara ganda sekaligus. Tidak saja pada satu profesi, tapi bisa di beberapa profesi yang bisa dirangkai sekaligus. Apalagi wanitanya kuat, hebat, power, dan dia punya powerful, dan bisa menggendong sekian profesi untuk bisa sukses sekaligus. Nah, ini beda dengan kita laki-laki. Kadang-kadang hanya satu gitu. Nah, karena cara berpikir kita itu hanya monolog, untuk Muzir. Ya, satu saja yang kita pikirkan. Tapi perempuan dia bisa bercabang. Satu sisi sedang bermesraan membelai suami, sisi kedua dia membayangkan besok pagi anaknya sarapan apa gitu. Padahal sedang pelukan suami. Sudah itu dipikir lagi, besok di kantor apa yang dikerjakan. Nah, dia bisa munculkan sampai 10 dalam pikiran dia di dalam satu pelukan sang suami. Bayangkan, kalau suami, kalau berada dalam satu pelukan istri, sekok itulah tuh yang dia bayangkan. Nah, makanya tidak bisa dia berpikir cerdas ganda itu kalau pria gitu. Kalau perempuan bisa tuh. Jadi satu pekerjaan dia sedang lakukan, dia bisa bayangkan bercabang-cabang pekerjaan lain yang siap dia lakukan. Jadi walaupun dia sedang dengan suaminya melendot, tapi sinyalnya kemana-mana, bisa menampung pekerjaan lain, dan bisa memikirkan pekerjaan lain. Nah, luar biasa kan tuh. Nah, artinya peluang-peluang untuk bisa masuk dalam dimensi kerja digital seperti hari ini, dengan karya-karya prestasi ganda, itu sangat besar pada kaum perempuan. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, persoalannya, mau nggak perempuan ini mengambil peluang-peluang itu, menampung peluang-peluang itu, dan menjemput bola tentang peluang-peluang itu yang sudah dihamparkan di muka bumi hari ini. Bahkan Allah sudah menghamparkan peluang itu dengan menampilkan nama monumental An-Nisa di dalam Al-Quran. Demikian Bu Moderator. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mukhtar selaku Ketua ICMI Orly Jambi yang sangat menginspirasi kami, terutama kaum perempuan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Mudah-mudahan kita bisa seperti apa tadi si Najwa Shihab. Nah, walaupun kita perempuan yang punya superpower, tapi kita tetap sadar kodrat kita, rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Bapak Ibu cendekia yang berbahagia, sebenarnya masih banyak yang harus kita sampaikan, tetapi waktulah yang memisahkan kita. Apakah sebelum kita tutup ini, Bu Prof. Mina memberikan closing statement? Silakan Bu. Sebenarnya Pak Prof. Mukhtar tadi sudah luar biasa. Ya, enggak perlu ada. Oke. Sudah mantap itu Pak Prof. Oke, lah sudah ditutupi oleh Prof ya. Oke. Terima kasih. Dakwah kita pada pagi hari ini kita tutup. Saya atas nama moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dengan Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.